Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika video ini masih berkualitas rendah. Gerard Butler memerankan pilot pesawat terbang yang bernama Brodie Torrance. Istrinya telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Dia mempunyai seorang putri yang bernama Delaine. Dia berjanji pada putrinya untuk merayakan tahun baru bersama. Pesawat yang diterbangkannya bernama Trailblazer 119. Torrance ditemani oleh seorang co-pilot yang bernama Deli. Dia berasal dari Hong Kong dan telah mempunyai 2 orang anak. Saat itu cuaca buruk dan diperkirakan akan terjadi badai, tapi perusahaan tempat dia bekerja tetap memaksa untuk menerbangkan pesawat itu. Kemudian datang Bonnie, ketua pramugari. Bonnie meminta Torrance untuk menemui seorang polisi. Polisi itu membawa seorang buronan yang didakwa atas pembunuhan atas kasus 15 tahun yang lalu. Namun buronan itu baru tertangkap sekarang. Torrance menyetujuinya asal mereka duduk di bangku paling belakang. Pesawat itu akan terbang dari Singapura menuju Tokyo. Lama perjalanannya 6 jam 30 menit. Ada 14 penumpang yang naik ke dalam pesawat. Ada 2 orang wanita yang duduk di depan kursi polisi dan buronannya. Dan akhirnya pesawat itu lepas landas. 100 visible. Cuaca memburuk. Sang kapten menginstruksikan kepada para penumpang untuk memasang sabuk pengaman. Torrance juga meminta persetujuan ketinggian pesawat di 40.000 kaki, tapi respon dari menara sangatlah lama. Setelah itu pesawat mengalami guncangan. Setelah aman, Torrance meminta Deli mengambil alih kemudi. Dia akan melihat keadaan penumpangnya. Tak lama dari itu guncangan semakin hebat. Torrance terbentur dan mendapat sedikit luka. Dia kemudian kembali ke kursinya. Deli memberitahu jika sambaran petir membuat perangkat elektronik mereka mati, listrik juga padam. Torrance berusaha menghubungi menara, tapi komunikasi juga ikut terputus. Mereka tidak bisa mengirim sinyal karena kegagalan sistem. Torrance hanya punya waktu 10 menit untuk mendaratkan pesawat itu sebelum pesawat itu kehilangan daya. Sang kapten akan mendaratkan pesawat secara manual. Badai memperburuk keadaan. Tidak ada radar, navigasi, antena, dan indikator lainnya. Dalam arti kata, Torrance harus mengandalkan instingnya sebagai seorang pilot. Semua penumpang diminta mengencangkan sabuk pengamannya dan tidak berpindah dari kursi mereka. Sayangnya ponsel sang polisi jatuh. Dia berniat mengambilnya. Salah satu pramugari yang melihat melepas sabuknya untuk menghampiri polisi tersebut. Naasnya pesawat menukik tajam sehingga mereka berdua tewas seketika. Badai berhasil mereka lewati. Waktu tersisa 4 menit 30 detik lagi. Torrance dan Deli harus segera mencari tempat pemberhentian. Tapi sepanjang mata memandang, mereka hanya melihat lautan saja. Bonnie menyuruh penumpang bersiap-siap menggunakan pelampung. Setelah itu Torrance melihat ada daratan yang bisa mereka jadikan landasan untuk mendaratkan pesawat. Waktu yang tersisa 90 detik lagi. Kapten masih mencari landasan yang tepat dan akhirnya pesawat mengaktifkan sayapnya, membuang bahan bakar, dan pendaratan manual pun akan dimulai. Mereka semua selamat ya. Mereka mendarat di Pulau Jolo, Filipina Selatan. Mesin pesawat panas, jadi mereka semua harus turun dari sana. Sebelum turun, Bonnie sempat mengambil kunci borgol dari saku polisi yang tewas itu. Di lain tempat, kantor pusat mendapat kabar jika pesawat Trailblazer 119 hilang kontak. Kembali lagi kepada kapten dan para penumpangnya yang masih bingung apa yang selanjutnya akan mereka lakukan. Apalagi ada seorang buronan di antara mereka. Bonnie menyerahkan kunci borgol itu pada Torrance. Perusahaan memanggil David, seorang ahli strategi dan manajemen krisis. Yang pertama kali David lakukan adalah menyalahkan orang yang menyuruh Torrance untuk tetap terbang dalam keadaan cuaca buruk. Kemudian dia menyuruh pimpinan di sana berbicara di depan pers tentang kecelakaan yang terjadi. No, that's not the assumption. Torrance dan Deli berusaha memperbaiki bagian pesawat yang rusak. Setelah itu Torrance masuk kembali ke dalam pesawat. Dia membungkus jasad sang polisi dan pramugari yang tewas. Torrance juga mengambil pistol polisi untuk berjaga-jaga. Dia juga memeriksa barang bawaan narapidana. Di dalamnya terdapat sebuah pisau, dompet, dan yang lainnya. Ada penumpang yang mengambil video di TKP, dan saat kamera itu mengarah ke sang buronan, orang itu mengamuk.
Daly kemudian memberitahu Torrance jika daerah yang mereka singgahi adalah sarang teroris dan kriminal. Pemerintah Filipina sendiri tidak bisa mengatasinya, apalagi polisi. Torrance berinisiatif untuk mencari bantuan. Paling tidak dia bisa mengabarkan posisinya sekarang ke kantor pusat. Torrance akan pergi dengan sang buronan. Dia menyerahkan tanggung jawab penumpang kepada Daly. Nama buronan ini adalah Luis Gesper. Torrance berusaha percaya kepada Gesper dengan membuka borgol di tangannya. Gesper kemudian bercerita jika dia didakwa melakukan pembunuhan terhadap seseorang pada usia muda dan selama itu dia bergabung dengan pasukan khusus rahasia. Sang kapten terus berjalan di depannya dan saat dia menoleh, Gesper sudah menghilang. Dari rekaman video yang ada, kapten diketahui adalah seseorang yang bisa berkelahi. Daly mencoba memperbaiki mesin pesawat yang rusak dan dia berhasil. Perjalanan panjang kapten membuahkan hasil. Dia menemukan sebuah rumah kosong di tengah-tengah hutan. Akhirnya menemukan sebuah telepon. Telepon itu sudah mati. Setelah berhasil diperbaiki, dia menghubungi kontak Trailblazer. Tapi orang yang ditelepon tidak percaya karena nomor lencana kapten tertinggal di pesawat. Kemudian Torrance berinisiatif menelpon putrinya. Dia meminta Dylan untuk mencatat lokasi dia sekarang. Dylan diminta menghubungi perusahaan Trailblazer langsung. Namun di saat itu, ada seorang teroris yang masuk ke sana dan menyerang Torrance. Dengan susah payah, Torrance berhasil membunuh orang itu. Kemudian dia mendengar ada suara tembakan. Ternyata yang masuk adalah Gesper. Gesper datang untuk membantu Torrance. Dia memberi Torrance satu senapan yang sudah terisi penuh. Gesper juga telah menghabisi orang-orang teroris di sana. Sementara itu di tempat lain, anak buah teroris memberitahu bosnya jika ada pesawat terbang yang jatuh di daerah kekuasaan mereka. Setelah berkeliling, Torrance menemukan beberapa paspor dari berbagai negara, sedangkan Gesper menemukan video yang berisi penculikan orang-orang dengan meminta uang tebusan. Torrance dan Gesper segera kembali ke mobil. Mereka khawatir dengan keadaan penumpang pesawat. Dan benar saja, tiba-tiba datang 2 mobil dan 1 buah bus. Orang-orang mengira itu adalah bantuan yang datang untuk menyelamatkan mereka. I'm in charge. Torrance dan Gesper melihat dari kejauhan. Gesper melarang Torrance untuk ke sana. Teroris itu meminta daftar nama-nama penumpang. Dia menodongkan senjatanya pada Daly. Dia bilang kapten mereka sedang pergi mencari bantuan. Kemudian ada seorang wanita yang berusaha untuk kabur. Tak tanggung-tanggung, teroris itu juga membunuh suaminya. Semua penumpang diminta untuk naik ke dalam bus, sedangkan sang bos menyuruh 2 orang anak buahnya untuk mengambil barang-barang berharga di sana. Dirasa sudah aman, Torrance muncul menanyakan nama bos mereka, yaitu Datu Junmar. Orang itu bilang semua penumpang akan dibawa ke desa Dandulit. Scene berpindah kembali, kantor pusat menerima telepon dari Dylan tentang keberadaan ayahnya. David segera mengirim tentara bayaran swasta untuk datang ke lokasi kejadian. Torrance kembali naik ke pesawat, melihat peta di mana desa Dandulit berada. Dia juga menulis sesuatu pada bajunya. Tulisannya adalah penumpang disandera dan dia pergi untuk mencarinya. Gesper ikut dengan Torrance ya. Hey, stop! Amara. Di desa Dandulit, teroris itu meminta beberapa orang penumpang untuk menyebutkan nama dan asal negara mereka. Sementara itu, tentara bayaran telah sampai di pesawat. Mereka memeriksa keadaan sekitar dan menemukan baju yang ditulis sang kapten. Torrance dan Gesper telah sampai di desa Dandulit. Mereka menyerang petugas sana satu persatu dengan diam-diam. Mereka juga menemukan sebuah rumah tempat para penumpang disandera. Torrance akan masuk dari pintu belakang, sedangkan Gesper menghabisi penjaga yang di depan. Semua orang dibuka ikatannya, disuruh masuk ke dalam sebuah bus. Torrance berencana membawa mereka kembali ke pesawat, berharap bantuan telah datang. Namun ketika bus itu akan dinyalakan, Gesper melapor jika ada sekelompok barisan teroris yang berada di jalur bus yang akan mereka lewati. Mau tidak mau, Torrance harus mengorbankan dirinya. Dia memancing semua teroris itu, kemudian ditangkap dan dipukuli.
Torrens minta berbicara dengan Datu Junmar. Torrens berbohong jika pemerintah Filipina telah mengirim tim SAR untuk membantunya. Datu Junmar yang tidak senang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Torrens. Namun tiba-tiba tentara bayaran swasta yang dikirim perusahaan datang di saat yang tepat. Mereka berhasil membuat semua orang masuk ke dalam bus dengan aman. Torrens kemudian bertanya kapan tim penyelamat akan sampai. Orang itu bilang paling tidak 24 jam setelah kecelakaan terjadi. Mereka tidak mungkin bisa menunggu selama itu karena teroris masih terus mengejar mereka. Torrens kemudian memberitahu penumpangnya jika hanya satu cara, yaitu menerbangkan pesawat itu kembali. Karena Delhi telah berhasil mengembalikan daya pesawat. Ada yang pro dan kontra ya. Mereka pilih mati di sini atau mempercayakan nyawanya kepada Torrens. Begitu juga yang terjadi di kantor pusat. Perdebatan terjadi antara David dan pimpinan perusahaan. David mendukung aksi Torrens, sedangkan pimpinannya tidak setuju karena pesawat itu bisa membakar semua orang di dalamnya. Teroris mulai datang dengan membawa semua pasukannya. Baku tembak mulai terjadi. Ada seorang penumpang yang tertembak kakinya. Tentara bayaran swasta merupakan ahli sniper semua. Satu persatu anak buah teroris dibuatnya mati. Torrens setelah selesai memperbaiki pesawat, dia berbicara dengan Gesper. Gesper bilang dia tidak bisa ikut dengan Torrens karena dia merupakan seorang buronan. Jadi Torrens berlari sendiri ke dalam pesawat. Datu Junmar berhasil menembakkan pelurunya ke kaki Torrens. Singkat cerita, Torrens telah berada di kursinya kembali. Torrens hanya berharap mereka tidak menembak tangki bahan bakar. Komunikasi berhasil tersambung langsung ke kantor pusat. David yang memberi instruksi kepada Torrens. Pesawat mereka hanya mampu berjalan 300 mil, jadi Torrens minta diarahkan ke landasan terdekat. Semua orang telah masuk ke dalam pesawat, tapi Datu Junmar masih saja belum berhenti mengejar pesawat itu. Anak buahnya mengeluarkan sebuah basoka untuk menembak pesawat itu, tapi Gesper berhasil menghalanginya. Tersisa satu orang lagi, yaitu bosnya sendiri. Dia menembak secara brutal. Salah satu pelurunya mengenai bahu sang kapten. Masih belum puas, basoka siap untuk ditembak, dan yang terjadi adalah semua orang di pesawat selamat dari aksi teroris, tapi tidak dengan pesawat yang rusak. Pesawat kembali kehilangan daya. Trailblazer 119 akhirnya kembali mengudara. Ketinggian pesawat sudah maksimal, bahan bakar juga sekarat. Tinggal mencari landasan yang tepat. Hutan telah dilewati, pesawat kembali berada di atas laut. Sayap pesawat kemudian patah. Terlihat di depan Bandara Siasi, kapten akan mendaratkan pesawat itu secara manual. Semua orang bersiap untuk terjadinya benturan. Dan akhirnya lagi-lagi sang kapten berhasil mendaratkan pesawat itu dengan aman. Bandara Siasi masih terletak di negara Filipina ya. Semua penumpang bertepuk tangan, tanda hormat dan terima kasih kepada sang kapten. Sang kapten sendiri turun yang paling terakhir, dan setelahnya dia duduk sebentar di tangga pesawat untuk menelpon putrinya. Film pun berakhir sobat movie. Buat yang penasaran, semoga sudah kesampaian. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.